Hari esok kita akan merayakan Hari Anak Nasional 2020. Berikut adalah sambutan Hari Anak Nasional oleh Ketua Forum Anak Daerah Kota Sukabumi, Raihan Muhammad Alif. Sambutan Hari Anak Nasional dilengkapi dengan teks tambahan bagi golongan kurang daya pendengaran. Mari bersama menjadi terdepan, menjadi nomor satu untuk Indonesia. Kemenanganku, ayolah maju kita bersama di Forum Anak Nasional. Anak-anak Kota Sukabumi. Tumbuhnya kesadaran bahwa anak-anak merupakan pelopor pembangunan negara di masa depan. Sejak masa Orde Lama, negara telah melakukan banyak hal untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban anak-anak Indonesia dapat terpenuhi. Hal ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam keadaan yang sejahtera sebagaimana seharusnya. Tepatnya pada hari ini, 36 tahun yang lalu, Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Penetapan ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa anak-anak Indonesia merupakan aset yang kelak akan menjadi pelopor bagi kemajuan bangsa di masa depan. Hari Anak merupakan hari yang bertujuan untuk menghormati dan memenuhi hak-hak anak di seluruh dunia. Secara internasional, Hari Anak diperingati pada tanggal 1 Juli, sedangkan Hari Anak Universal diperingati setiap tahunnya tanggal 20 November. Sama halnya dengan Indonesia, di negara lain pun mereka sama-sama memiliki keyakinan atas pentingnya menghormati dan memenuhi hak-hak anak, sehingga keberadaan Hari Anak Nasional tidak dapat dilepaskan dari agenda tahunan setiap negara. Peringatan Hari Anak Nasional tentu berkaitan erat dengan disuarakannya pemenuhan hak-hak anak. Namun, apa itu sebenarnya hak anak? Lalu, apa saja hak-hak yang sepatutnya anak dapatkan? Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dijelaskan bahwa terdapat 31 poin yang menjadi hak bagi anak, diantaranya adalah hak untuk bermain, memperoleh pendidikan, memperoleh perlindungan, mendapatkan identitas, makanan yang seimbang, kesehatan, hiburan, serta mendapatkan peran dalam pembangunan. Hak-hak tersebut harus dijamin keberlangsungannya oleh pemerintah, dan setiap anak berkewajiban serta berhak untuk mendapatkan haknya. Sayangnya, hak anak sampai saat ini masih dianggap sebagai suatu hal yang tabu, sehingga banyak pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia. Dari hak pendidikan misalnya, banyak teman-teman anak-anak di Indonesia di daerah 3T, tertinggal, terluar, terdepan, belum bisa mengakses pendidikan dengan mudah, sebagaimana yang telah kita rasakan di daerah-daerah yang telah berkembang. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, juga bagi kita yang sama-sama peduli dan yakin bahwa hak anak perlu dilindungi dan dihormati. Karenanya, inilah tugas Forum Anak sebagai wadah aspirasi partisipasi anak dalam pembangunan untuk menjadi pelopor di daerahnya masing-masing. Dalam implementasinya, pelopor bermakna bahwa setiap anak yang tergabung dalam Forum Anak harus menjadi agen perubahan, di mana ia turut serta memberikan contoh, menjadi teladan bagi masyarakat untuk melindungi teman-teman di sekitarnya dari tindakan kekerasan dan pelanggaran hak anak. Begitupun anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak perlu menjadi pelopor, di mana mereka bertugas untuk melaporkan tindak kekerasan dan pelanggaran hak anak yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, Forum Anak merupakan salah satu wadah pengembangan potensi dan pelindungan anak yang dibentuk sebagai bagian daripada penghormatan atas hak-hak anak di Indonesia. Pada tahun 2019 lalu, Hari Anak Nasional diselenggarakan di Makassar dengan berbagai macam seremonial, tarian, dan kebudayaan khas daerah yang tentu saja mencerminkan wajah Indonesia. Perwakilan duta-duta anak dari seluruh daerah berkumpul dan bersatu di Sulawesi Selatan untuk menyusun suara anak Indonesia sebagai bagian dari implementasi hak anak, yakni berperan dalam pembangunan. Begitupun di Kota Sukabumi, tahun lalu kita semua berkumpul merayakan peringatan atas diperkokohnya hak-hak anak bersama dengan seluruh elemen masyarakat dari penjuru kota dari 7 kecamatan. Suara Anak Sukabumi dibacakan bersamaan dengan seremonial yang menunjukkan kreativitas dan bakat anak-anak di Kota Sukabumi. Semua dilaksanakan di tempat bersejarah,
di mana ia bukan hanya tempat peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Sukabumi setiap tahunnya, tetapi ia pun adalah bangunan publik, landmark historis, juga gedung yang menjadi saksi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kota Sukabumi, yakni Gedung Juang 45, tempat di mana saya berdiri pada saat ini. Pada tahun ini, kita merayakan Hari Anak Nasional dalam suasana yang berbeda. 2020 menjadi tahun di mana pandemi virus COVID-19 telah berhasil mengurungkan jutaan rencana dan hal-hal luar biasa yang sebelumnya telah dipersiapkan bagi membersamai kita kelak. Kegiatan belajar mengajar secara konvensional dialihkan menjadi jaringan secara digital. Banyak kegiatan persekolahan, komunitas, ruang publik, perkantoran, layanan masyarakat, hingga tempat ibadah ditutup bagi memutus rantaian jangkitan COVID-19. Kendati demikian, sebagai anak-anak Indonesia yang hebat dan optimis akan perubahan yang lebih baik, kita semua harus terus semangat memotivasi diri dan sesama. Menyalurkan energi serta keyakinan bahwa kita akan segera keluar dari pandemi ini dan sampai pada masa di mana dunia akan pulih seperti sedia kala. Anak-anak Kota Sukabumi, para penerus dan pelurus bangsa Indonesia, pada hari yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita tingkatkan kembali semangat menuntut ilmu dan memperjuangkan hak-hak di Kota Sukabumi. Kita tunjukkan pada Indonesia, anak-anak di Kota Sukabumi mampu berprestasi dan menjadi pemimpin di masa depan. Kita tunjukkan bahwa anak-anak di Kota Sukabumi merupakan anak-anak yang cerdas dengan pemikiran yang absolut dan bijak serta dapat memberikan perubahan bagi bangsa dan negara di masa hadapan. Selamat Hari Anak Nasional! Anda baru saja menyaksikan sambutan Hari Anak Nasional 2020 oleh Ketua Forum Anak Daerah Kota Sukabumi, Raihan Muhammad Alif. Selamat Hari Anak Nasional dan selamat malam.